Jadi wali kota atau wakil wali kota? Wali kota. Wali kota. Kenapa Gus? Karena punya kebijakan. Kebijakan. Mengatur warganya. Dengan 2 kursi, insya Allah bisa. Kita berikhtiar. Berkoalisi dengan partai sesama Islam atau berkoalisi dengan partai nasionalis? Mengalir aja dulu. Tri Adianto atau Ade Puspitasari? Nanti aja itu. Jawab Gus. Jawab. Iya nanti aja. Hah? Itu masih lama. Okay. Kita sekarang fokus bekerja dulu, Man. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Rujuk, jumpa lagi di Rujuk Podcast dan masih bersama gue Muhammad Lukman. Dan kali ini studio Rujuk Podcast kehadiran sosok yang sangat inspiratif dan juga seorang ketua DPC Partai di Kota Bekasi, yaitu ketua DPC P3. Siapa lagi kalau bukan Haji Solihin atau Gusol. Assalamualaikum Gusol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Lukman sehat? Alhamdulillah sehat. Gusol sehat ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Oh, afiat ya. Di tengah pandemi ini Gus, mungkin ada sedikit aktivitas yang berkurang atau terganggu Gus? Sebetulnya sedikit berkurang lah ya. Karena kita biasa nggak pakai masker. Iya. Biasa kita kerumunan nggak boleh kerumunan. Kita konsisten lah. Artinya kita menghindari tadi 5M tadi. Artinya protokol kesehatan harus diutamakan ya Gus? Harus kembalikan ke warga itu sendiri. Mau cepat apa mau lama. Oke, Itu. ini berakhir gitu ya. Betul. Gus, kita langsung bicara P3 Gus. Kalau bicara P3 Kota Bekasi ini menarik ya Gus ya. P3 sebagai partai yang udah cukup lama berpengalaman. Nah, di Kota Bekasi sendiri Gus Sol ini satu periode memimpin P3 Kota Bekasi. Nah, mungkin apa sih yang ingin dilakukan Gus Sol untuk nanti mungkin buat P3 akan lebih besar lagi, berkembang lagi seperti apa? Baik, Pak Lukman, pemirsa Rujuk, bahwa kami sudah satu periode ya, hampir satu periode memimpin Partai Islam, karena P3 itu masih konsisten ya asas Islam. Dan tentu perjalanan P3 luar biasa. Bagaimana kita harus menyikapi isu-isu strategis yang ada di Kota Bekasi. Dan perjalanan P3 cukup memberikan kontribusi juga buat warga Kota Bekasi. Jika ada persoalan banjir ya, persoalan kepentingan umat Islam, P3 selalu hadir bagaimana memberikan edukasi kepada umat yang membutuhkan aspirasinya kepada kami, kepada P3. Jadi di DKP sendiri P3 punya anggota DPRD berapa? P3 mempunyai 2 kursi. Kami bergabung dengan Partai Golkar yang disebut dengan Fraksi Golkar Persatuan. Karena hasil pileg ya, P3 Kota Bekasi mengalami penurunan. Banyak faktor P3 turun ya. Faktor pertama itu konflik internal ya selama 3 tahun ya. Terus perjalanan mau pileg ya, ini ada musibah, ada turbulensi politik luar biasa. Ketum kami di OTT oleh penegak hukum. Itu berdampak sekali terhadap perolehan suara P3 di Kota Bekasi. Salah Satunya yang faktor lain bahwa kalau melihat kita punya data pemilih pileg kemarin Bang Lukman, bahwa di Jawa Barat ini khususnya Kota Bekasi banyak memilih 02. Jadi banyak pemilih P3 ini banyak ke 02, banyak kader kita itu jadi secara otomatis karena tidak memilih 02, masyarakat juga beralih partainya gitu. Iya otomatis itu karena kita memberikan testimoni ya di Pondok Gede. Pondok Gede itu kemarin kalau kita mengacu hasil pileg 2015 sekitar 13.500. Kemarin kami mendapatkan 8.000, jadi turun 5.000. Iya, banyak yang masih bertahan itu di dapil kami, dapil 3 ini. Dorolumbu, Bantar Gebang, Mustika ya? Iya, masih stabil. Sama satu lagi anggota Haji Bambang. Di Haji Bambang itu di dapil 6 Medan Satria Bekasi Barat kita mendapatkan 13.500. Itu posisi turun juga suara? Turun 5.000. Turun 5.000. Turun 5.000. Nah, berpengalaman dari hal-hal seperti itu mungkin ke depan, walaupun bicara nasional itu
berdampak dengan situasi lokal di Kota Bekasi. Iya, karena kemarin buat P3 itu tidak ada efek karena selalu isu nasional yang dipublikasikan kepada halayak ya, bahwa warga itu selalu melihatnya isu-isu nasional, tidak bicara isu-isu lokal. Oleh karena itu bagaimana pileg ini tentunya harus kita jangan diserentakkan ya, artinya presiden sendirilah pileg sendiri ya. Itu saya sudah sampaikan ke DPP agar apa, kita biar fair. Kalau kita tidak punya calon presiden ya kita Suaranya tidak ada efek ya? ekor jasnya, Ekor jasnya nggak ada. Yang dapat ekor jas yang punya calon presiden kayak PDIP ya, dengan Gerindra ya itu. Nah, untuk ke depan mungkin karena tadi berpengalaman situasi nasional berdampak pada situasi lokal, Iya. artinya harus ada kerja maksimal di lokal Bekasi sendiri. Oh iya, sebetulnya kita saya sampaikan tadi, pileg ini kan bicara isu nasional yang kita kena dampaknya. Kalau terkait pilkada ya, kami salah satu P3 mengusung ya Bapak Rahmat Effendi, Bapak Dr. Rahmat Effendi dan Bapak Dr. Tri Adianto Cahyono. Kita memenangkan. Saya sebagai ketua tim pemenangan. Ya, saya sebagai ketua tim menang memenangkan pertarungan pilkada. Kan isu-isu lokal kan dong, ya. Dan juga gubernur, kami punya kader sebagai wakil gubernur menghasilkan, memenangkan pertarungan politik yang yaitu Kang UU. Nah, jadi kalau ada isu-isu nasional, kita dampaknya karena serentak tadi di media, suatu media semua itu selalu ya fokus pada isu-isu nasional tapi tidak bicara dengan isu lokal. Ini mau tanda saya harus kita pisahkan. Presiden ya kayak pemilu 2014 lah, presiden pileg duluan baru presiden. Ini fair itu. Iya, karena kalau kita tidak mempunyai calon presiden tidak ada efek ekor jasnya. Iya itu. Nah, periode sekarang nih 2015 ya 2020 ya akan berakhir ya, Gus ya? Yang mana? Yang periode saat ini ya. Saya sudah kota partai. Iya. Nanti akan ada muscap ya di bulan. Insya Allah muscap ini kalau tidak salah nanti muswil ini tanggal 23 Maret muswil. 23 Maret muscap kotanya September. Ya, kalau kita bicara sesuai dengan SK saya November. Baik, Kang Rejo, kita masih berbincang dengan Ketua DPC P3 Kota Bekasi yang juga seorang pengusaha sukses di Kota Bekasi, yaitu Gus Sol atau Haji Solin. Gus, tadi kita di segmen 1 bicara P3, perolehan kursi di DPRD, kemudian apa saja mungkin target-target yang akan dilakukan, dan nanti bulan September atau November ini akan pelaksanaan muscap ya, musyawarah cabang untuk memilih Ketua DPC. Nah, sebelum kita bahas itu, Gus, masyarakat Kota Bekasi juga pengen tahu nih, Gus. Gus Sol kan sekarang terlihat bahwa sebagai seorang pengusaha yang sukses. Tapi sebelum jadi orang sukses pernah nggak sih menjadi orang susah juga gitu, Gus? Iya pasti itulah. Pernah ya. Kita merantau itu dari Jawa Timur, Madura ke Kota Bekasi. Itu tahun berapa tuh, Gus? Merantau tahun 96. 96. Iya, setelah kami lulus SMA ya. Oke. Tahun 96 kami langsung ke Bekasi ya. Bekasi. Betulnya cita-cita saya itu pengen jadi guru, man. Pengen jadi guru? Kok beralih jadi politisi atau pengusaha gitu, Gus? Iya, jadi guru itulah cita-cita saya. Karena guru buat saya itu mulia juga untuk memberikan betul. pendidikan kepada anak kita, anak bangsa kita. Bisa menjadi ilmu yang bermanfaat buat mereka juga gitu ya. Tapi kita punya niat, tapi Allah tidak menghendaki. Betul. Ternyata. Tapi Allah menghendaki yang lain. Betul. Alhamdulillah ya sampai sekarang beginilah. Oke. Saya tahun 96 ke Kota Bekasi ini nggak pindah-pindah. Nggak pindah-pindah, langsung di tempat sekarang nih. Rawa Panjang. Iya. Tapi ngontrak atau rumah yang besar saat ini? Oh, ngontrak lah. Ngontrak dulu ya. Dulu saya tuh nongkrong di masih hotel BI ya. Masih ada hotel, saya nongkrong di situ masih nganggur. Ya, kita berdiskusi, bermain dengan teman-teman yang ada di RW tersebut. Iya. Sekarang jangan beda RW aja. Kemarin itu RW 1, sekarang RW 3. Karena pemekaran gitu ya. Bukan pemekaran. Artinya saya beli tanahnya di RW 03. Beli tanahnya di RW 03. Tapi waktu saya ngontrak,
ada di RW 01. Jadi secara lingkungan udah kenal banget Gus Sol. Alhamdulillah sudah Susahnya kenal. Gus Sol dulu udah tahu mereka. Tahu betul. Oke. Tahu betul. Betul banget. Nah sekarang kan jadi seorang dalam tanda kutip sultannya Kota Bekasi ini. Tidak biasa. Nah bisa menjadi seorang apa ya yang sukses gitu, menjadi pengusaha itu titik baliknya seperti apa? Karena Gus Sol dulu pernah menjadi pedagang asongan kalau nggak salah ya. Kita itu tekun aja, Man. Tekun, serius, dan kita berikhtiar, yaitu bersungguh-sungguh. Oke. Menjadah wajadah. Jadi Allah sudah pasti Barang jadi siapa ya. yang kita bersungguh-sungguh, Bersungguh-sungguh. insya Allah akan memberikannya. Betul. Nah, terkait saya dagang asongan, saya betul dagang asong di terminal, ya jual aqua. Itu ya. naik turun bis dagang Oh, asongan. naik turun bis yang harga dulu kalau nggak salah itu satu aqua gelas itu kan 500 perak. 500 perak, Iya. betul. Satu dus tuh untungnya 5.000 Satu rupiah. dus 5.000 rupiah. Iya, setelah satu dus laku saya pulang buat makan aja. Tapi namanya kehidupan di jalan kan keras. Oh ya, Pernah nggak, ya maaf nih memberi flashback masa lalu, pernah nggak di apa ya ibaratnya dijahilin orang, diajak berantem sama orang pas dagang gitu? iya justru itu gara-gara saya tidak dagang lagi. Oke. Ketika itu saya diusilin. Saya itu seolah-olah sebagai jagoan karena saya dagang itu bukan pakai otot, pakai otak juga. Jadi emang dari dulu otaknya otak dagang. Ya enggak juga, mungkin dari situnya lah gitu ya. Oke. Jadi maksudnya kita dagang itu harus pakai pikiran, pakai otak. Oke. Bagaimana caranya ya dagang cepat laku. Nah, saya melihat teman-teman itu cepat laku dagangnya. Itu yang saya lihat. Jadi ada kecemburuan dari mereka. Ada kenyemburan karena saya orang baru. Kok ini Penjualannya lebih bagus iya, gitu ngikutin ya. saya caranya. Saya sangka saya itu bahwa terminal kan dagang bebas. Umum lah, semua pun bisa. Umum ya. siapapun boleh, tapi saya melihat itu ada geng-geng juga. Nah, setelah itulah kejadian itu saya tidak dagang lagi. Oke. Saya Beralih menjadi supir, supir. bukan supir, kernik antar jemput bis karyawan di salah satu perusahaan yang ada di Lipu Cikarang. Oke. Nah, habis itu baru menjadi pengusaha. Enggak. Belum juga. Saya kerja di juga. satu di pabrik kardus juga di Cibitung. Itu situasi masih ngontrak juga hidupnya. Masih ngontrak. Masih ngontrak. Oke. Nah, setelah tahun 97 hiruk pikuknya politik nasional, Iya. yaitu Orde Orde Baru. mau iya. Saya- Karena ada pemilihan waktu itu 297 ya. Saya melamar Di P3 langsung. enggak, saya melamar ke perusahaan yaitu Naga Berlian ya, perusahaan ada di Kelapa Gading, Kelapa Gading. di Pegangsaan. Itu sebagai apa tuh? Ya saya sebagai karyawan Karyawan juga. di bidang ini supplier besi tua. Supplier besi tua, saya tugas saya itu kerja saya Ngontrol. menulis surat jalan ketika ada mobil, kasih surat jalan ke mobil. Itu tugas Nah, saya. berawal dari situ belajar mungkin ya. Oh ya belajar tentang besi, ini besi ini apa nilainya, apa harganya berapa. Ya kita harus tekun aja. Nah, kemudian titik balik menjadi seorang yang sukses itu dimulai tahun berapa tuh kalau diingat? Ya saya setelah perjalanan saya ya jadi karyawan tersebut dari tahun 97 sampai 2024. 2024. Itu sampai 2024 masih susah kan? Enggak, 2004 ya. Pak SBY jadi presiden. Disitulah saya Kehidupan mulai naik. beranikan diri, buka surat jalan sendiri, Bikin membuatkan perusahaan sendiri, yaitu Harapan Jaya. Oke. Ya kan, di situ. Tapi itu modal sendiri juga. Alhamdulillah modal itu dari bank ke saya percaya. Percaya. Dengan agunan, dengan tetap Enggak, dengan anggunan invoice. Invoice tagihan dari pabrik. Tapi percaya aja tuh Bang Percaya bahwa waktu itu saya tahun 2004 tuh dikasih modal ya sama bank itu, nanti kita mau ngambil ke bank itu berdasarkan invoice dari pabrik. Jadi berdasarkan kebutuhan. Oh ya, karena pabrik ini dengan bank ini satu keluarga. Satu keluarga. Oh. Jadi percayalah, pasti tidak abal-abal kan gitu. Disitulah artinya saya dikasih plafon. Awal mulanya kami bisa bergerak, berusaha. Sampai dengan saat ini sukses gitu ya. Ya alhamdulillah kita bisa memberikan inilah sumbangsinya kepada warga Kota Bekasi. Luar biasa. Nah, kembali ke P3 nih, Gus. Iya. Nah, rencananya nanti kan ada muscap, pemilihan ketua P3 kembali. Iya. Nah, Gus Sol masih tertarik atau gimana nih Gus untuk menjadi ketua DPC, Gus? Begini,
dalam politik kan ibadah man. Betul. Bahwa kalau nanti kami dikehendaki oleh teman-teman pengurus menjadikan lagi Ketua menjadi DPC, ketua DPC, ya saya harus terima karena itu amanah, ya kan? Karena satu periode ini kan masih banyak PR yang kami belum kerjakan. Betul. Jadi jika nanti formatur ya memilih saya menjadi Ketua. DPC, ya kita harus siap. Nah, untuk nanti ke depan diperlukan kader yang seperti apa untuk P3 bisa bertahan di Pileg 2024? Ya, artinya kader-kader yang betul bekerja untuk partai. Karena partai ini kan pergerakan politik. Artinya pejuang politik karena tujuan kekuasaan. Kalau kita sudah ngambil kekuasaan kan untuk kepentingan masyarakat. Melalui kekuasaan tersebut, rebut kekuasaan ya. Setelah kita ngambil kekuasaan bagaimana untuk kepentingan masyarakat. Itu luar biasa. Nah, artinya nanti setelah ada kepengurusan baru diharapkan P3 bisa menambah kursi. Targetnya berapa kursi nanti 2024 Pileg? Kalau saya sih tidak muluk-muluk ya. Kita bagaimana satu dapil terisi. Jadi 6 lah ya, 6 kursi ya. Maka dari itu kami sekarang kami turun. Artinya memberikan pandangan kepada ya anak Kota Bekasi, warga terbaik Kota Bekasi yang mau mencalonkan ya dari P3, bahwa P3 welcome. Dan Jadi juga terbuka ya untuk semua kalangan ya P3 ini ya. Terbuka. P3 ini partai Islam yang moderat. Artinya terbuka siapapun yang mau ya memberikan kontribusi kepada warga Kota Bekasi melalui politik, P3 lah tempatnya. Baik, Kang Rujuk, kita memasuki segmen ketiga, masih berbincang dengan Ketua DPC P3 Kota Bekasi, Gusol atau Haji Solihin. Gus, tadi segmen 1, 2 kita panjang lebar bicara P3, kemudian pengalaman hidup Gusol pertama datang ke Kota Bekasi. Nah, di segmen ketiga ini kita pengen bahas terkait peluang Pilkada 2024. Karena banyak orang juga melihat bahwa sosok Gusol ini berpeluang untuk Pilkada 2024. Ya, mungkin ya mohon maaf dari dalam tanda kutip secara finansial Gusol salah satu orang yang kuat juga nih, gitu kan. Tapi mungkin secara kursi P3 tadi cuma 2 kursi. Nah, bagaimana mengkombinasikan itu dengan kursi yang 2 kursi tapi secara finansial mungkin orang beranggapan Gusol bisa sanggup. Nah, seperti apa, Gus? Iya, dalam konteks Pilkada kita kayak air mengalir aja dulu, Man. Kita banyak-banyak silaturahmi ya pada tokoh-tokoh partai politik ya yang ada di Kota Bekasi ya. Semua partai kita soanin silaturahmi dengan ketua partai dan juga tokoh-tokoh ulama ya, anak muda, kaum taruna, dan kami alhamdulillah ya juga turun ke masyarakat. Dalam konteks pilkada kan masih jauh, Man. 2024 ya. Masih 3 tahun lagi. 3 tahun lagi. Yang penting bagaimana saya ini sebagai anggota dewan bermanfaat untuk rakyat Kota Bekasi. Jadi sekarang fokusnya kerja aja dulu. Kerja Walaupun orang di luar sana beranggapan wah Gusol ini udah curi start nih bahasa mereka gitu untuk pilkada gitu. Sah-sah saja lah. Kan dalam konteks politik kan persepsi, Man. Betul. Itu boleh. Jadi jangan baper ya. Oh iya, masyarakat boleh punya spekulasi, punya pendapat ya kan, terus harapan, itu sah dalam politik. Tapi yang jelas P3 ini kan harus turun ya ke masyarakat, membantu masyarakat yang membutuhkan. Dan kami sebagai pribadi ya kita harus silaturahmi dengan ketua-ketua partai yang ada di Kota Bekasi, bahwa Kota Bekasi harus bersatu, Man. Jadi membangun Kota Bekasi harus nggak bisa sendirian, nggak bisa, harus bareng-bareng. Kita sadar bahwa Kota Bekasi ini masyarakatnya heterogen, Man. Semua etnis, semua suku ada di Kota Bekasi. Artinya mininya DKI. Kota Bekasi ini, oleh karena itu kami harus pakai ilmu air lah, mengalir tenang, ya turun. Dan juga kami sebagai anggota dewan punya kewajiban dong memberikan masyarakat, bantuan masyarakat. Apalagi kemarin banjir ya, Gus ya? Banjir, kami turun di PGP ya kan. Ya sekarang kita punya program memberikan semen jika mushola masjid membutuhkan semen. Gitu, rumah ibadah. Kami sudah turun ya, mulai kemarin saya turun, besok Sabtu Minggu kami turun lagi memberikan semen juga.
yang ada di Kota Bekasi yang membutuhkan bantuan-bantuan pembangunan tempat Oke. ibadah. Siap. Itu salah satunya, Man. Oke, kalau kita boleh berangan-angan, Gus. Nanti jika nanti misalnya Gusol berpeluang menjadi calon wali kota dan nanti diamanahkan menjadi wali kota, apa sih yang kurang di Kota Bekasi dan ingin Gusol perjuangkan untuk mungkin ya lebih membangun Kota Bekasi lagi? Iya. Semua yang akan kita lakukan itu bagaimana pertama itu pendidikan, Oke. kesehatan dan infrastruktur, ya. Infrastruktur ini bagaimana kita harus fokus kepada secara parsial setiap kecamatan lah, termasuk gorong-gorongnya bagaimana, ya kan, terus drainasenya bagaimana, dan harus konek ke sungai. Ada koneksi ke sungai ya? Harus Sebagai buangan terakhir itu ya? buang terakhir itu salah satunya. Jadi border bolehlah kita buatkan border. Ya, embung-embung itu sebenarnya sebagai solusi nggak sih, Gus? Buat banjir itu? Sebetulnya itu ada solusinya juga, tapi pekerjaannya ini harus kita dipertanyakan juga, kurang betul. baik. Nah, ini ada oknum lah yang kita harus benahi di situ. Oke. Itu salah satunya. Yang kedua, masalah pendidikan ya. Pendidikan nih, betul ya kan, bahwa sekarang aturan ke Kemendikbud bahwa SMA dan yang SMK lain ini sederajat SMK ya. sederajat ini kan diambil Provinsi oleh ya. provinsi. Betul. Kita pokok SD, SMP. Nah, kita harus mengakui juga bahwa sekarang ya pemerintah sekarang cukup bagus juga. Yang penting bagaimana kita akan meneruskan atau bisa menambahkan yang kekurangannya itu. Oke, kayak mungkin keberadaan sekolah negeri di tiap kecamatan yang belum merata ya, Gus ya. Oh ya, kalau kita mengacu RPJMD ya, misi misi wali kota 5 kemarin, tahun itu ya. 5 tahun, salah satunya bagaimana setiap kelurahan itu ada SMP. Harus ada SMP. SMP ini sudah mulai berjalan dah. Ini kan sampai belum selesai jabatan beliau sampai 2023. Ini kami kawal. Dan sama juga nanti SMA. Ya SMA, setiap kelurahan ada SMA. Oke. Ini kita punya angan-angan ke situ. Agar apa? Kalau kita bicara sistem zona, Iya. agar semua Merata masuk ya. ditampung. Karena mindset masyarakat juga nggak bisa disalahkan, pengennya masuk sekolah negeri juga gitu kan. Oh iya, dan begini, kita kalau misalnya tempat tidak ada, oleh karena pemerintah memberikan solusi lah, memberikan subsidi ya kepada warga yang tidak mampu tersebut. Oke, di Misalnya swasta ya. negeri tidak masuk, nah ini bagi warga orang miskin, ya harus kita optimalkan itu, masukkanlah swasta, kita yang bayar, Tetap pemerintah yang subsidi bayar, ya, subsidi kepada sekolah swasta. Dan kita sampaikan juga ke swasta tersebut harus memberikan CSL juga buat mereka. Betul. Nah, kalau mereka misalnya tidak mau kebijakan pemerintah daerah, ya kita harus dievaluasi ya izin sekolahnya itu izin ya. sekolahnya, karena jangan kita ada sekolah ini jangan selalu bicara komersil ya. Tapi ada kewajiban Sekolah itu menampung swasta siswa itu tadi ya. menampung anak yang tidak mampu. Betul, oke. Itu karena bagaimanapun anak kita jangan tidak sekolah. Oke. Itu. Nah, menarik bidang kesehatan, Gus. Iya. Kalau kemarin wali kota Bekasi Pak Rahmat itu sebelum periode saat ini kan dikenal dengan kartu sehatnya, kartu Iya. saktinya. Iya. Nah, apakah ketika nanti ya, kita kembali berangan-angan ketika Gusol nanti diamanahkan, itu apa nih program kesehatan yang mungkin monumental seperti Pak Rahmat Effendi seperti itu? Oh ya, jadi gini, Pak Rahmat ini bukan menghapus kartu sehat, bukan, Oke. karena terbentuk dengan Aturan di atasnya, betul. 103, Perpres 103 itu mengamanahkan BPJS kepala ya? daerah harus terintegrasikan BPJS. Betul. Itu salah satunya. Tapi Pak Wali Kota ada solusinya apa? LKM. Nah, layanan kesehatan Iya. masyarakat itu ya. Jika masyarakat itu Cukup dengan KTP? tidak punya BPJS, Oke. pakai LKM. Cukup dengan KTP. Oke. Ya kan? Maka saya sekarang mendorong anggaran 100 miliar yang buat 2001 ini masuk ke SUD. Harus. Kenapa? Kalau masuk di SUD, biar kita di situ Jaminan kesehatan masyarakat terjamin tuh di situ. dan ya. juga uang berputar. Putarannya di RSUD ya? Iya, Oke. di SUD di Betul, situ. betul. Harus
kita balance. Nah, anggaran itu kita maksimal di RSUD agar apa berputar uang tersebut. Nah, dan pemerintah juga membiayai juga sebagai nggak mampu yang pembayaran BPJS. Membayar juga pemerintah membantu. Artinya bukan kemauan Pak Wali Kota menghapus PKS. Ini kebetulan dari undang-undang aturannya di atas. Bicara infrastruktur Kota Bekasi, sudah banyak gedung megah di Kota Bekasi, tapi mungkin sedikit banyak nih jalan-jalan juga masih belum maksimal nih. Ini saya sedikit memberikan masukan kepada pemerintah daerah ini, Wali Kota. Kalau bisa sekarang semua itu dihentikan dulu izin-izin perumahan, izin-izin mall, izin-izin apartemen. Harus dulu lah, moratorium dulu lah. Dihentikan dulu. Harus ada moratorium dulu ya. Iya betul, dihentikan dulu sementara. Karena apa? Banyak mendirikan apartemen, mereka tidak menyiapkan amdalnya, tidak menyiapkan siapan air nanti di mana. Mereka itu pakai saluran masyarakat. Jadi imbasnya ke masyarakat, banjir ya. Maka oleh karena saya mintalah stakeholder yang Kota Bekasi yang sekarang menjabat terkait ke DBMSDA ya. Iya, harus selektif lah. Kalau perlu dihentikan dulu untuk menata kembali pembangunan yang ada di Kota Bekasi biar tidak terjadi banjir-banjir terus. Baik, kawan rujuk, tidak terasa kita memasuki segmen terakhir dan masih berbincang dengan Ketua DPC P3 Gusol atau Haji Solihin. Gus, tadi kita bicara segmen 1, 2, 3 bicara lokal. Iya. Segmen keempat nih atau segmen terakhir kita pengen juga nih bicara tentang yang lagi rame nih, miras, ya kan? Nah, pemerintah pusat berencana akan melegalkan minuman keras. Sikap P3 sendiri bagaimana, Gus? Bukan berencana, sudah lah. Sudah ya, dengan Perpres itu ya. Perpres nomor 10 tahun 2021. Artinya sudah diketuk bahwa ini udah ada aturannya, dilegalkan miras. Dilegalkan investasi miras. Jadi secara hukum siapapun boleh. Boleh. Artinya warung kecil juga boleh menjual. Boleh lah. Nah, ini sebenarnya dengan adanya legalisasi miras ini kemunduran buat bangsa Indonesia itu seperti apa? Yang jelas beginilah, bahwa pemerintah ini kan melukai hati umat Islam ya. Betul. Bahwa Indonesia ini kan mayoritas umat Islam. Artinya bahwa di Islam sendiri miras alkohol itu haram hukumnya. Betul. Udah jelas tuh ya? Iya. Aturannya begini, sebelum Perpres itu turun harus diskusi dulu, dialog dulu. Artinya mendengarkan dari PPNU, Muhammadiyah, MUI. Ini gimana nih? Nah, sebenarnya idealnya suatu undang-undang maupun itu Perpres atau apa ya harus mendengarkan hearing dulu nih. Hearing dulu. Harusnya ya. Harus mendengarkan lah stakeholder. Betul. Ya. Jadi negara kita berdiri kan bersama, kebersamaan ya. Kebersamaan untuk mendirikan bangsa kita. Kalau misalnya pemerintah masih yang berkuasa tidak hearing dengan stakeholder, ini bahaya. Betul. Apalagi ini menyangkut masa depan anak bangsa kita. Jangan sampai gara-gara miras mental anak bangsa kita hancur. Betul. Artinya tegas P3 dari awal tegas, nolak karena P3 mengusulkan untuk merevisi tentang undang-undang miras. Itu sampai sekarang tidak dibahas. Ya, ujuk-ujuk ada Perpres. Ada Perpres. Ini melukai. Kenapa P3 bersikukuh? Karena P3 kan ya partai Islam lah. Lambangnya aja Ka'bah gitu. Lambangnya Ka'bah. Dan saya juga mintalah jangan selalu bicara devisa bicara keuntungan, investasi. Banyak investasi yang ada di Indonesia. Jadi bukan hanya miras ya. Bukan hanya miras saja. Saya menolak hal itu. Karena apa? Garansi kita mau bawa kemana? Kalau kita selalu disuguhin minuman keras ini ya banyak efeknya ya. Kalau kita banyak minum kesehatannya, makanya dalam jiwa mentalnya juga ya. Makanya dalam Al-Quran itu yang saya pelajari, makanya agama Islam melarang karena bahaya merusak kesehatan, jiwa pikiran, nggak normal kehidupannya itu, maka agama melarang keras. Dan ini harus penekanan kembali bahwa bangsa kita ini mayoritas Islam. Boleh, tapi jangan secara nasional dilegalkan. Iya, jangan dipakai dengan legal Perpres. Silakan kepada secara masing-masing daerah ya
tergantung dari kearifan lokalnya. Kalau mungkin bicara Bali itu banyak wisatawan boleh-boleh Ya, saja. ya bisa juga saya bilang Oke. serahkan kepada kearifan lokal untuk menerapkan tentang miras tersebut. Oke. Nah, jangan harus ada payung hukum secara legal. Ini mau tanda saya ini melukai hati Oke. umat Islam. Nah, di Kota Bekasi sendiri kan sebelumnya ada perda juga nih tentang Iya. pembatasan minuman keras. Iya, Perda nomor 17 ya 2009 ya Oke. tentang pengawasan dan pengendalian peredaran minuman keras. Oke. Itu diatur tidak boleh warung itu menjual. Nah, cuman dengan ada Perpres kan aturan lebih tinggi daripada perda nih. Otomatis ya penjual tadi warung juga bisa dong berhak untuk menjual itu. Iya, justru itu akan berdampak kepada daerah. Ini aja banyak yang sebetulnya kan miras ini kan sembunyi-sembunyi man. Yang dibolehkan kan bintang 5, hotel bintang 5, bintang 4 dibolehkan kan. Tapi tidak secara dilegalkan, apalagi bicara investasi. Kalau bicara investasi boleh, semua orang yang punya uang boleh investasi dong kan gitu. Iya. Ini saya mintalah kepada Pak Presiden. Jadi harus dicabut atau gimana nih solusinya? Harus dicabut. Dicabut ya. Harus dicabut atau merevisi. Terus itu serahkan kepada kearifan lokal. Karena begini man, Papua saja menolak. Papua ya? Menolak. Dan semua ormas Islam semua menolak. Kayak BPNU menolak, kayak Muhammadiyah menolak, MUI menolak. Terus kan pemerintah mendengar siapa? Oke. Ya artinya saatnya pemerintah ini mendengar nih dari bawah nih, suara dari bawah, dari masyarakat untuk tadi mengganti atau merevisi ya Perpres. Ya kalau misalnya masih bersikukuh ya merevisi lah. Oke. Tapi merevisi tersebut serahkan kepada daerah masing-masing. Tergantung dari kearifan lokal tersebut. Silakan aja kepada daerah atau daerah membuatkan tergantung dari kearifan lokal. Oke, luar biasa. Tegas ya P3 di sini. Oh, tegas karena ini bicara prinsip P3 bahwa P3 menolak keras. Ya kan? Bahwa ini kita kalau ini tidak ditolak, ini berbahaya buat generasi tadi ya. Untuk generasi akan datang. Ya kalau generasi akan datang selalu disuguhin miras, ya kan? Ini berbahaya. Iya. Kemarin aja kita tidak dilegal secara luas aja, banyak peredarannya. Banyak apalagi dilegalkan. Inilah saya mintalah kepada Presiden Jokowi mendengar ya, untuk mendengarkan ya aspirasi di bawah, termasuk umat Islam, termasuk ya PBNU, Muhammadiyah, MUI, dengarkan mereka karena mereka punya umat. Gitu. Baik Gus, mungkin sebelum kita mengakhiri talk show kali ini, ada pesan buat kader P3 di Kota Bekasi Gus, silakan Gus disampaikan Gus. Ya baik, alhamdulillah saya memberikan semangat ya kepada kader-kader P3 di mana berada ya. Mari kita harus semangat bekerja membantu masyarakat ya. Jika masyarakat membutuhkan ya, jika ada banjir, ayo kita turun. Karena kita ini dalam ibadah bukan ibadah sholat saja. Di situ ada ibadah ma'doh, ibadah ma'doh. Kita harus ibadah kemanusiaan, membantu manusia. Siapapun, tidak bicara itu agama apa. Kita bicara kemanusiaannya. Itu nama ibadah ma'doh agar kita partai bermanfaat untuk warga Kota Bekasi. Partai hadir kan untuk membantu masyarakat, itu namanya politik. Luar biasa. Bagus, di Rujuk Podcast ada namanya program Tanjap, tanya jawab. Nah, saya nanti akan menanya ada 2 pilihan. Ya. Gus Sol nanti jawab dengan cepat 2 detik ya Gus ya. Ya. Bisa Gus? Bisa. Oke. Langsung ya Gus ya. Boleh. Jadi wali kota atau wakil wali kota? Wali kota. Kenapa Gus? Karena punya kebijakan. Mengatur warganya. Dengan 2 kursi, insya Allah bisa? Kita berikhtiar. Ikhtiar terus ya. Tadi mengalir terus. Mengalir aja. Oke. Berkoalisi dengan partai sesama Islam atau berkoalisi dengan partai nasionalis? Mengalir aja dulu. Nggak milih salah satu. Mengalir aja dulu. Mengalir saja dulu ya. Jadi semua partai dikomunikasikan. Alhamdulillah kami komunikasikan lah, kita sama-sama ketua partai ya, kita komunikasi karena bukan masalah pilkada saja. Kita bicara umat ya, bicara warga, kita bersama untuk menyatukan semangat kita bagaimana warga ini terlayani. Luar biasa. Lanjut Gus ya. Lanjut. Tri Adianto atau Ade Puspitasari?
nanti aja itu. Jawab Gus. Jawab. Iya nanti aja. Hah? Itu masih lama. Masih lama. Masih lama. Tapi chemistry-nya lebih dapat yang mana nih? Semua punya chemistry. Semua punya chemistry. Semua chemistry. Semua lah yang ada tokoh-tokoh politik semua punya chemistry. Yang ada Kota Bekasi nih. Semua punya chemistry. Tapi nanti dari tangan Allah. Allah lagi ya. Heri Koswara atau Tri Adianto? Ya tadi sampaikan. Semua punya chemistry ya. Gitu. Jadi nggak mau menentukan sekarang nih? Oh masih lama lah. Kita sekarang fokus bekerja dulu man. Oke. Terakhir Gus nih ringan Gus ya. Boleh. Biasanya kalau sarapan Gus. Iya. Kalau makan tuh sarapan dengan bubur ayam atau nasi uduk Gus? Oh saya nasi biasa. Nasi biasa? Iya. Oh nggak nasi uduk? Enggak, Kan nasi Bekasi biasa. terkenal dengan nasi uduknya nih. Iya karena Atau nasi bebek gitu? nasi biasa. Nasi biasa ya? Nasi biasa. Oke. Kalau malam bisa uduk. Nasi uduk. Oke. Itu. Terima kasih Gus Sol atau Haji Solihin Iya. sudah hadir ke studio Rujuk Podcast. Sehat selalu ya Gus ya. Sehat, alhamdulillah man. Sehat. Baik kalau Rujuk, demikian perbincangan kami dengan Ketua DPC P3 Haji Solihin atau Gus Sol. Jangan lupa dukung terus channel Rukun Jurnalis Bekasi dengan cara like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Gue Muhammad Lukman undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.